Berdiri. Risa. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik, silakan duduk. Baik, sebelum kita belajar, kita akan cek dulu kehadiran untuk kelas 10 DPIB. Angelika Sumuru, Angelo Matikama, Anggraini Andawari, Aurelia Samraha, Gabriela Tasumera, Jonathan Lobone, Julio Dalandi, Raditya Kumoti, Raffi Manotin, ada Mario Meladil, Ariel Sambil, Aurel Kaiba, Indrian Tameng, Ramses Melaki, Revan Tampilan, Rizky Minggu, Valen Mariola, Seva Latifah, Alvaro Lucas, baik, sebelum kita belajar hari ini, dipersilakan satu orang siswa untuk memimpin doa awal saja. Ya, silakan. Amin, terima kasih. Silakan duduk, Rizky. Baik adik-adik, untuk materi kita di hari ini, kita akan membahas tentang diagram gaya normal, gaya lintang, dan momen dengan beban terpusat. Adapun nanti materi yang akan kita bahas, submateri yang pertama adalah jenis konstruksi, yang kedua adalah kesetimbangan gaya, yang ketiga gaya normal, gaya lintang dan momen, keempat perhitungan gaya normal, gaya lintang dan momen, serta yang kelima adalah penggambaran gaya normal, gaya lintang dan momen. Pernahkah adik-adik melihat perbedaan antara struktur dan konstruksi bangunan? Ada yang tahu apa bedanya struktur dan konstruksi? Apa perbedaan antara struktur dan konstruksi? Ini kelihatannya sama, tetapi sebenarnya struktur dan konstruksi adalah dua hal yang berbeda. Ada yang bisa? Struktur itu yang bagaimana? Konstruksi itu yang bagaimana? Ya, silakan jelaskan. Kalau struktur, coba sebutkan salah satu bagian dari struktur bangunan. Ya, Rizky. Tidak apa-apa, silakan sampaikan. Suara yang agak kuat. Apa? Kasih kuat, tidak masalah. Fondasi. Ya, fondasi salah satu struktur bangunan. Setelah fondasi ada apa lagi? Ada apa? Iya, ada balok, ada slope, kan? Tapi kalau di atas fondasi ada slope dulu, kemudian ada kolom, dan kemudian ada balok. Jadi betul. Jadi struktur bangunan itu ada fondasi atau kita sebut sebagai struktur bawah,
kemudian ada slope juga, kemudian di struktur tengah ada kolom, kemudian yang ketiga struktur atas ada baut, kemudian yang paling atas kita sebut sebagai struktur atap. Jadi itu adalah struktur. Kalau konstruksi, apa itu konstruksi? Kalau struktur adalah bagian bangunan, bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas. Sedangkan kalau konstruksi adalah bagaimana cara kita membuat struktur itu. Jadi struktur itu tidak hanya sekedar kita bangun begitu, tetapi ada konstruksinya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat apa saja jenis konstruksi yang akan kita pelajari. Namun sebelumnya mari kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran untuk materi ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kesetimbangan gaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan gaya normal, gaya lintang, dan momen. Yang ketiga, siswa dapat menghitung gaya normal, gaya lintang, dan momen dengan beban terpusat. Yang keempat, siswa dapat menggambar diagram gaya normal, gaya lintang, dan momen dengan beban terpusat. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan cara menjelaskan gambar diagram gaya normal, gaya lintang, dan momen dengan beban terpusat. Untuk jenis konstruksi itu ada dua. Jenis konstruksi ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah konstruksi statis tertentu. Kemudian yang kedua adalah konstruksi statis tak tertentu. Nah, kedua konstruksi ini berbeda. Mari kita lihat apa perbedaannya. Untuk menentukan apakah suatu konstruksi statis tertentu atau tak tertentu, kita perlu membandingkan. Jadi kita perlu melihat konstruksi itu apakah jumlah reaksi di tumpuan yang tidak diketahui jumlahnya harus sama dengan persamaan kesetimbangan yang tersedia. Jadi kalau dia ada sebuah konstruksi, kita lihat konstruksi ini kira-kira reaksi yang tidak diketahui itu ada berapa. Kalau jumlah reaksinya ini sama dengan jumlah persamaan, maka konstruksi itu tergolong statis tertentu. Mari kita lihat selanjutnya. Baik. Jika jumlah reaksi sama dengan jumlah persamaan, konstruksi tersebut adalah statis tertentu. Jika jumlah reaksi lebih besar dari jumlah persamaan, konstruksi tersebut adalah tergolong statis tak tertentu. Nah, ini contohnya. Ini adalah konstruksi balok sederhana. Kenapa dia disebut sebagai konstruksi balok sederhana? Karena konstruksi ini hanya memiliki tumpuan sendi dan tumpuan roll. Konstruksi balok sederhana merupakan statis tertentu karena memiliki 3 reaksi yang tidak diketahui dan ada 3 persamaan kesetimbangan untuk penyelesaian. Dari mana kita mengetahui bahwa konstruksi ini merupakan konstruksi yang memiliki 3 reaksi? Nanti kita akan lihat apakah tumpuan A ini yang tergolong adalah tumpuan sendi dan di bagian sini adalah tumpuan roll. Berapa reaksi yang bisa dipikul atau ditahan oleh tumpuan sendi dan berapa reaksi yang bisa ditahan oleh tumpuan roll. Mari kita lihat. Untuk konstruksi sendi itu yang paling kanan. Ini adalah tumpuan sendi. Ini adalah tumpuan sendi. Bagian kanan ini adalah tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu dia dapat menahan 2 gaya, yaitu gaya vertikal, gaya yang tegak lurus, dan gaya horizontal. Contohnya di mana? Misalnya di pintu. Di pintu ini adalah termasuk sendi. Dia bisa tahan yang mana? Dia bisa tahan yang vertikal ini. Jadi kalau misalnya saya berikan beban, misalnya saya berikan beban, dia bisa tahan ini kan? Bisa tidak? Bisa. Kemudian kalau saya kasih beban horizontal, dia juga bisa tahan. Itu sendi. Tapi kalau saya berikan momen, dia tidak bisa tahan. Makanya untuk sendi
Untuk sendi pada konstruksi balok sederhana dia bisa menahan dua gaya. Kemudian kita pindah ke tumpuan selanjutnya, yaitu tumpuan roll. Tumpuan roll dia bisa tahan berapa gaya? Dia bisa tahan satu gaya, hanya gaya horizontal. Misalnya begini, roll itu seperti ini ya. Saya kasih contoh di atas. Ini tumpuan roll, kemudian di atas ada balok. Kalau kita berikan dia gaya horizontal, gaya yang tegak lurus, yang mendatar maksudnya, ini bisa tahan nggak dia? Tidak bisa, karena dia bebas terhadap gaya horizontal. Kalau saya berikan dorongan atau momen, bisa tahan nggak? Nah, dia juga akan bebas. Yang bisa ditahan oleh gaya roll, ulangi, yang bisa ditahan oleh tumpuan roll itu hanya gaya vertikal, hanya gaya tegak lurus. Makanya di tumpuan roll ini dia hanya bisa menerima satu gaya. Dia hanya bisa menerima LAV atau dia bisa memberikan reaksi vertikal. Jadi untuk konstruksi balok sederhana, kenapa dia masuk kategori statis tertentu? Karena dia bisa menahan tiga gaya. Nah, tiga gaya ini akan kita selesaikan menggunakan persamaan ini. Persamaan sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Itulah sebabnya konstruksi balok sederhana ini masuk kategori sebagai statis tertentu karena dia memiliki tiga gaya yang tidak diketahui, satu gaya di sini, dua gaya di sana, dan penyelesaiannya juga ada tiga persamaan. Jadi kalau ditanya apakah konstruksi balok sederhana masuk statis tertentu, jawabannya adalah masuk. Karena dia punya tiga gaya dan tiga persamaan kesetimbangan yang bisa dikerjakan. Untuk kesetimbangan gaya, kemudian gaya normal, gaya lintang, dan momen, ini akan Anda pelajari di kelompok Anda. Kita akan bagi kelompok. Nanti Anda akan perhatikan di LKS ini yang saya sudah siapkan. Di dalam sini nanti akan ada materi terkait dengan gaya normal, gaya lintang, momen, kemudian bagaimana perhitungannya. Anda nanti akan diskusikan. Saya akan bimbing Anda untuk belajar bersama dengan kelompok yang ada. Setelah itu nanti di bagian akhir dari LKS ini ada pertanyaan atau ada tugas kelompok yang perlu Anda kerjakan. Jadi nanti kalau Anda sudah selesai, Anda bisa maju setiap kelompok untuk memberikan presentasi hasil kelompok. Bisa? Jadi kita langsung saja bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti di masing-masing kelompok Anda boleh berdiskusi terkait dengan materi dan tugas yang ada. Silakan yang dua di belakang boleh maju di sini, begitu pun yang selanjutnya. Silakan bawa kursi. Silakan bawa kursi saja di samping sini. Anda perhatikan di LKS yang sudah disiapkan. Di situ ada kesetimbangan gaya, kemudian ada gaya-gaya dalam. Di gaya dalam itu ada gaya normal, ada gaya melintang, termasuk dengan diagram-diagramnya. Silakan Anda diskusikan bersama kelompok. Kemudian Anda perhatikan di halaman 11. Silakan Anda buka di halaman 11. Itu ada pertanyaan yang perlu Anda selesaikan.
Ulangi di halaman 8 itu. Di halaman 8 di situ ada soal. Coba dibuka halaman 8. Sudah? Anda perhatikan dulu di halaman 8 di situ ada tugas. Jadi silakan Anda perhatikan materi yang ada di bagian awal yang perlu Anda diskusikan dengan kelompok, dengan anggota kelompok yang lain adalah terkait dengan kesetimbangannya, kemudian bagaimana menghitung reaksi baik di titik A maupun baik di tumpuan sendi maupun di tumpuan roll. Setelah itu Anda perhatikan bagaimana cara menggambar diagram pada masing-masing gaya, baik itu gaya normal, kemudian gaya lintang dan gaya momen. Silakan diberikan kesempatan kepada Anda selama 60 menit ke depan. Silakan. Usahakan Anda saling diskusi, tanya dengan teman, kalau misalnya ada yang Anda pelajari dulu
pelajari dulu materinya terkait dengan keseimbangan, kemudian bagaimana menghitung reaksi, kemudian momen, kemudian gaya geser, gaya bintang, kemudian Anda pelajari, ada selesaikan tugas di halaman 8. Silakan Anda pelajari dulu. Silakan jawaban kalau Anda sudah selesai diskusi, jawaban setiap kelompok boleh ditulis di kertas. Kalau sudah selesai diskusi, kemudian jawaban Anda ditulis. Ya. Jawaban sudah tertulis di sini. Silakan diskusi. Kalau ada yang kurang dipahami, sudah bisa diskusi.
hasil diskusi Anda yang akan Anda bagikan ke kelompok yang lain. Untuk kelompok 1 nanti Anda menyampaikan hasil untuk perhitungan sigma MB. Sigma MB itu untuk reaksi di titik A. Jadi untuk reaksi di titik A atau sigma MB itu bagian dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 yang akan Anda bagikan adalah reaksi di titik B dan sigma H. Jadi untuk kelompok 2 reaksi di titik B atau sigma MH dan sigma H. Sedangkan untuk kelompok 3 nanti Anda akan mempresentasikan kontrol dan bidang D, bidang M. Di kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3. Sedangkan untuk kelompok 4 nanti akan mempresentasikan untuk bidang momen atau bidang M dan gambar untuk masing-masing bidang atau masing-masing gaya, baik itu gaya lintang, gaya normal, dan gaya momen. Jadi silakan Anda ingat di kelompok 1 reaksi di titik A, kemudian kelompok 2 reaksi di titik B ditambah dengan sigma A, kemudian kelompok 3 kontrol ditambah dengan bidang D dan bidang M. Sedangkan untuk kelompok 4 itu bidang M ditambah dengan gambar diagram untuk masing-masing gaya. Waktu diskusi dan mengerjakan tugas Anda masih ada kurang lebih 15 menit.
Kalau sudah selesai waktu diskusi, berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok untuk presentasi berdasarkan pembagian. Anda boleh tunjukkan hasil, Anda boleh bagikan di papan hasil untuk masing-masing kelompok. Baik, silakan masing-masing kelompok boleh mempersiapkan hasil pekerjaan dan nanti akan diberikan kesempatan masing-masing kelompok mungkin 2-3 menit untuk boleh membagikan hasil diskusi. Silakan nanti ditulis di papan berdasarkan pembagian ini. Jadi kelompok tidak perlu membagikan semua, tapi hanya perbagian supaya masing-masing kelompok
tugas bagian dalam tugas. Baik, kalau sudah kita akan mulai dari kelompok 1. Jadi kalau pada saat nanti kelompok 1 sementara membagikan hasil diskusi, silakan kelompok yang lain bisa memperhatikan. Dan nanti kalau sudah selesai, kalau ada pertanyaan ataupun sesuatu yang dirasa kurang paham, boleh mengajukan pertanyaan. Jadi untuk kelompok 1 sigma MB mendapatkan reaksi di titik A. Kemudian kelompok 2 Anda bisa persiapkan untuk menghitung sigma MA untuk reaksi di titik B dan sigma A. Kemudian kelompok 3 untuk kontrol bidang D dan bidang N. Dan kelompok 4 bidang M dan gambar diagram baik untuk bidang D dan bidang N. Bisa? Baik. Untuk kesempatan yang pertama diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil, bisa ditulis di tempat untuk reaksi di titik A atau sigma MB. Ya, kelompok yang lain bisa memperhatikan kelompok 1.
Nanti kalau kelompok satu sudah selesai boleh lanjut dengan kelompok dua. Kita langsung lanjut ke kelompok tiga dan kelompok empat. Nanti kita bahas sama-sama ya. Ya.
Jadi ini hasil pekerjaan teman-teman adik-adik untuk reaksi di titik A, kemudian reaksi di titik B, kemudian sigma H, dan yang terakhir ada bidang D dan bidang N. Jadi mungkin kesimpulan, ini sebagai kesimpulan. Silakan Anda perhatikan untuk pekerjaan dari masing-masing kelompok sudah bagus. Tinggal mungkin pemahaman selanjutnya terkait dengan penggambaran diagram. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita perhatikan di reaksi di titik K ini, yang kemudian harus Anda perhatikan terkait dengan adanya di sini beban yang tidak tegak lurus. Jadi biasanya beban itu tegak lurus 90 derajat, tetapi kali ini ada beban dengan sudut kemiringan yaitu 60 derajat. Ini berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya, di mana di sini Anda perlu memperhatikan nilai sin dan nilai cos. Sini ada sudut 60, maka tinggal Anda carikan berapa sin 60 dan berapa cos 60. Sin 60 Anda dapat 0,5, ini sudah benar. Kemudian cos 60 dapat 0,866. Jadi prinsipnya untuk konstruksi balok sederhana dengan beban
tidak tegak lurus, yang harus Anda perhatikan adalah berapa nilai sudutnya. Berapa nilai sudutnya, itu yang kemudian harus Anda perhatikan. Jadi untuk pekerjaan hari ini sudah bagus dari masing-masing kelompok. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, ini sebagai refleksi untuk pertemuan kita di hari ini. Bagaimana proses pembelajaran kita tadi ini mungkin dapat Anda tuliskan di kertas ini terkait dengan pertanyaan ini. Silakan Anda tuliskan dan bisa Anda kumpulkan nanti pada jam istirahat pada hari pada saya. Oke, demikian ini dulu. Jadi pertanyaan pertama, silakan bagaimana proses pembelajaran kita tadi, apakah sudah menarik atau belum? Kemudian yang kedua, apa yang telah Anda pahami setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Apa yang boleh Anda dapatkan? Kemudian yang ketiga, apakah Anda telah menguasai materi yang sudah disampaikan tadi? Kemudian yang keempat, manfaat apa yang Anda rasakan dari mempelajari materi yang tadi? Kemudian kalau menurut pandangan Anda ada yang perlu dievaluasi, silakan boleh tulis di kertas itu. Bisa? Bisa. Oke, silakan Anda kembali ke tempat duduk Anda kembali. Silakan Anda tulis di kertas itu terkait dengan ini, terkait dengan pertanyaan refleksi untuk proses pembelajaran kita di hari ini. Jadi sekali lagi, kalau ada di dalam kelompok, silakan manfaatkan belajar dengan teman, berbagi informasi. Ya. Jadi manfaatkan tugas kelompok sebagai salah satu kesempatan untuk boleh memperdalam ilmu dan pengalaman belajar Anda. Baik, nanti ini bisa Anda kumpul dan dikasih ke saya. Nanti saya akan jadikan bahan refleksi bersama. Kita akan tutup proses pembelajaran kita di saat ini dan dimohon untuk satu orang siswa dapat memimpin doa tutup. Pada saat ini. Terima kasih, silakan duduk. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tentang diagram, diagram untuk bidang D, bidang N, dan bidang M. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, nanti Anda boleh simpan dan Anda sampaikan kepada saya di pertemuan yang selanjutnya. Jadi Anda tetap semangat, tetap tekun dalam proses pembelajaran. Manfaatkan kesempatan, semua kesempatan sebagai waktu terbaik untuk boleh mendapatkan ilmu dan pengalaman. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita selain membahas diagram, kita juga akan memperhatikan ada beberapa metode proses pengerjaan yang bisa Anda pelajari. Jadi selain konstruksi balok sederhana, nanti juga ada beberapa materi yang lain yang bisa Anda pahami, dan mungkin kalau Anda mempunyai kesempatan Anda bisa mencari di
internet beberapa referensi. Demikian proses pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih untuk partisipasi keaktifan Anda di saat ini. Demikian, siapkan kelas. Proses pembelajaran kita saat ini sudah selesai. Berdiri.